Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di sore hari ini menjelang berbuka puasa. Kita lanjutkan kisah tabi'in bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Episode kemarin secara umum tentang gambaran global beliau, dan saat ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dan karakternya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mengetahui seorang pun di Madinah yang lebih kami utamakan daripada Al-Qasim bin Muhammad, kata Yahya bin Sa'id. Aku tidak melihat seorang ahli fikih pun yang lebih utama daripada Al-Qasim bin Muhammad. Abu Az-Zinad berkata, demikianlah dua kalimat sanjungan dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Apakah kami perlu memberikan gambaran menyeluruh tentang sifat-sifatnya? Dia biasa memakai peci tenun hijau yang terbuat dari sutra dan bulu, juga selendang putih bersih. Dia biasa memakai peci tenun hijau yang terbuat dari sutra dan bulu, dan juga selendang putih bersih. Dia rahimahullah ta'ala adalah seorang manusia yang paling mirip dengan kakeknya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang yang hidup di sezamannya dengannya pernah berkata tentang dirinya, Abu Bakar tidak memiliki keturunan pun yang lebih mirip dengannya daripada pemuda ini. Sungguh, dia sangat menyerupainya dalam hal kemuliaan akhlaknya, kecerdikannya, kekuatan imannya, sikap warok dan ketakwaannya, kelapangan jiwanya, serta kedermawan tangannya. Di antara riwayat yang menguatkan apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita tentang sifat-sifat dan karakter laki-laki itu adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Ketika itu dia sedang berada di masjid. Aku melihat Al-Qasim bin Muhammad melaksanakan sholat. Tiba-tiba seorang Arab Badui datang sambil berkata, siapakah di antara kalian yang berdua yang paling berilmu, kamu atau Salim bin Abdullah bin Umar? Al-Qasim pun berkata, subhanallah, semua orang akan memberitahumu tentang apa yang mereka ketahui. Laki-laki itu bertanya lagi, siapakah yang paling berilmu di antara kalian berdua? Al-Qasim berkata, subhanallah. Laki-laki itu pun mengulangi pertanyaannya untuk yang ketiga kalinya. Maka Al-Qasim berkata, itu adalah Salim, dan pergilah dan tanyakanlah kepadanya. Terima kasih. Ada tamu. Nanti dilanjut habis berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan bacaan tadi ya, karena tadi ada tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ishaq dan orang-orang yang duduk satu majelis dengannya pernah berkata, Al-Qasim tidak suka untuk mengatakan aku lebih berilmu daripadanya, maksudnya si Salim. Karena hal itu termasuk memuji diri sendiri, dan beliau juga tidak suka untuk mengatakan dia Salim lebih berilmu dariku, karena dengan begitu berarti dia telah berdusta. Az-Zahabi menambahkan, Al-Qasim adalah orang yang paling berilmu di antara keduanya. Demikianlah dari tutur katanya tampaklah akhlak seorang alim yang rendah hati dan haus akan ilmu.
Dia rahimahullah tidak pernah menerima hadiah atau pemberian dari siapapun. Dia selalu menjaga kehormatan dirinya dari meminta sesuatu dari tangan orang lain. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa seorang laki-laki pernah mengirimkan 500 dinar kepada Al-Qasim, namun dia menolak untuk menerimanya. Demikian juga halnya dia tidak pernah mencela orang lain. Berkenaan dengan berbagai karakter baik yang melekat pada dirinya ini, suatu hari Umar bin Abdul Aziz pernah berkata tentangnya, "Seandainya aku memiliki wewenang untuk mengamanatkan urusan kaum muslimin kepada seseorang, maka aku akan mengangkat Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah." Dan ketika ungkapan kalimat baik ini sampai kepada Al-Qasim, dia pun bertanya-tanya penuh keheranan. "Sungguh, aku begitu lemah dalam mengurusi keluargaku. Bagaimana mungkin aku mampu mengatasi urusan umat?" Suatu ketika, dia diberi amanat untuk membagikan zakat kepada para mustahiknya dari golongan fakir miskin kaum muslimin. Dia pun berijtihad sekuat kemampuannya dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Setelah dia menyelesaikan kewajibannya, tiba-tiba seseorang yang merasa tidak ridho dengan bagian yang telah diberikan kepadanya mendatanginya. Dia pun datang ke masjid. Ketika itu Al-Qasim sedang berdiri melaksanakan sholat. Lalu dia mulai berbicara tentang perkara zakat. Putra Al-Qasim yang sedang duduk di masjid bersama jamaah lainnya mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Maka dia pun berkata kepadanya, "Demi Allah, sesungguhnya kamu membicarakan seseorang yang tidak memperoleh dari zakat kalian 1 dirham pun dan tidak pula 1/6 dirham pun. Bahkan dia juga tidak merasakan 1 butir kurma pun daripadanya." Al-Qasim mendengar seluruh percakapan ini. Dia pun segera mengakhiri sholatnya, lalu mempercepat sholatnya dan menoleh ke arah anaknya seraya berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu berkata setelah hari ini apa yang kamu tidak tahu." Akan tetapi orang-orang berkata, "Sungguh anaknya telah berkata benar. Memang dia tidak memperoleh 1 dirham pun dari zakat mereka. Bahkan dia juga tidak merasakan 1 butir kurma pun daripadanya." Akan tetapi Al-Qasim bermaksud untuk mendidik putranya agar dia menjaga lisannya dari mengatakan suatu perkataan yang tidak ada gunanya, sehingga dia tidak menjadi orang yang banyak cakap. Pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, kaum muslimin bermaksud untuk memperluas Al-Haram An-Nabawi yang mulia. Al-Walid pun bertekad untuk merealisasikan cita-cita ini, namun rencana ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan menghilangkan rumah istri-istri Nabi dan menggabungkannya ke masjid. Hal ini sangat menyulitkan orang-orang. Mereka tidak senang dengan hal tersebut karena rumah itu memiliki kedudukan yang mulia dalam diri mereka. Karena itulah Al-Walid menulis sepucuk surat kepada gubernur Madinah saat itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu dia mengatakan, "Kami bermaksud untuk memperluas masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga luasnya menjadi 200 hasta kali 200 hasta. Maka robohkanlah keempat dindingnya dan masukkanlah kamar-kamar istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalamnya. Belilah rumah-rumah yang ada di sekitarnya dan majukanlah kiblatnya
bila kamu mampu. Sesungguhnya kamu akan dapat mewujudkannya karena kedudukan paman-paman Ali Al-Khattab, keluarga Al-Khattab, dan kedudukan mereka di hati manusia. Apabila penduduk Madinah enggan menjalankan perintahmu itu, maka mintalah bantuan Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah bin Umar. Ikutkanlah mereka berdua dalam urusan ini. Bayarlah harga rumah-rumah mereka dengan penuh kedermawaan. Sesungguhnya kamu memiliki dua pendahulu yang dapat dipercaya dalam hal tersebut. Mereka adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Demikianlah akhir dari surat Al-Walid. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengundang Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah serta sejumlah ulama Madinah. Dia pun menyampaikan isi surat Amirul Mukminin kepada mereka. Mereka pun menyetujui rencana tersebut dan sangat bersemangat untuk melaksanakannya. Ketika orang-orang melihat dua alim Madinah, yaitu Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah bin Umar, telah menyetujui pendapatnya dan langsung turun tangan untuk melakukan renovasi masjid. Mereka berdua adalah panutan yang dipatuhi pada masanya, sehingga Umar bin Abdul Aziz pun pernah memohon pertolongan dengan kedudukannya karena condongnya hati umat manusia kepadanya, juga karena kepatuhan mereka kepadanya sebagai salah seorang ulama, guru yang dimuliakan, juga sebagai seorang ahli fikih yang terkenal di antara mereka. Ketika itu pasukan kaum muslimin tengah bersiap-siap untuk menyerang kota Konstantinopel di bawah komando Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan. Kaisar Romawi pun menginginkan untuk berdamai dengan Amirul Mukminin dan mendekatinya karena takut terhadap pasukan muslim yang sangat besar ini. Maka ketika dia mendengar rencana Amirul Mukminin untuk memperluas Masjid Nabawi yang mulia, dia pun segera memanfaatkan kesempatan yang ada dengan mengirimkan 100 miskol emas dan 100 orang pekerja yang merupakan ahli bangunan paling mahir di negeri Romawi, serta membekali para pekerja tersebut dengan 40 muatan yang terdiri dari potongan-potongan kecil marmer berwarna cemerlang yang disebut fusaifisa. Kemudian Al-Walid mengirimkan semua itu kepada Umar bin Abdul Aziz guna membantunya dalam pembangunan masjid. Lalu semua barang itu didatangkan ke kota Madinah. Setelah bermusyawarah dengan Syekh Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz pun mendistribusikannya dan memanfaatkannya untuk perluasan Masjid Nabawi yang mulia. Musyawarah ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, namun hal itu tetap berlangsung pada tahun-tahun berikutnya sampai meninggalnya Abdul Malik bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz pun merasa sangat sedih dan berduka cita karenanya hingga tak dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan. Lalu Al-Qasim bin Muhammad berkata kepadanya, "Tahukah kamu, wahai Umar, bahwa siapapun yang telah meninggal dari para pendahulu kita, mereka senang menghadapi berbagai musibah dengan kesabaran dan menghadapi berbagai kenikmatan dengan kerendahan hati." Maka pada malam harinya Umar pun pergi untuk membeli beberapa potong pakaian dari penduduk Yaman dan meninggalkan segala hal yang dilakukannya selama dirundung duka dan kesedihan karena kepergian Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Demikianlah dia selalu mencurahkan berbagai nasihat dan arahannya kepada setiap orang di sekitarnya yang tengah mengalami kesedihan. Semua itu dilakukannya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh berbagai kesusahan dan musibah pernah menimpa Umar bin Abdul Aziz. Al-Qasim pun mengingatkannya dengan apa yang pernah menimpa
salafus soleh? Bukankah pada diri salafus soleh terdapat segala kebaikan yang kita harapkan? Kalau begitu, kenapa kita tidak menjadikan mereka sebagai pelita yang menerangi jalan kita dan menjadikannya sebagai petunjuk yang menjauhkan kita dari segala kesesatan yang menyergap kehidupan kita? Semoga Allah merahmati Al-Qasim karena penghargaannya terhadap salafus soleh. Dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia. Dia adalah orang yang paling mengetahui as-sunnah pada zamannya. Demikianlah kisah singkat dari karakter dan sifat kepeduliannya kepada kaum muslimin di zamannya. Dialah Al-Qasim, cucu dari Abu Bakar, yang menjadi ulama terkemuka di zamannya, yang memberikan arahan yang dicintai seluruh umat Islam pada saat itu. Sekian dulu episode tentang Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari tabi'in tersebut. Video berikutnya kita akan membahas tentang gelarnya sebagai seorang ahli hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.